Assalamualaikum. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara pendekatan nilai dan yang kedua yaitu cara pemfaktoran. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang cara menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu dengan merasionalkan bentuk akar. Bagaimana cara menentukan nilai limit di suatu titik pada fungsi polinom dalam bentuk akar? Di sini ada contoh 1. Fungsi f(x) sama dengan akar 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Pertanyaannya, tentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2 atau dapat ditulis menjadi limit akar 3x dikuadratkan dikurang 2x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, di sini kita akan mencari nilai limit akar 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Pertama, kita tuliskan dulu fungsinya. Nah, di soal diminta nilai limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati 2. Kita coba mensubstitusikan nilai x mendekati 2 ini ke dalam fungsi f(x) ini, atau kita gantikan nilai x yang ada di fungsi f(x) ini menjadi 2, sehingga kita peroleh f2-nya akan sama dengan akar dari 3 dikali 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya yaitu akar dari 3 dikali 4 dikurangi 4 ditambah 1 akan sama dengan akar 9. Nah, bilangan yang kita peroleh di dalam akar ini lebih dari 0, sehingga dapat kita katakan bahwa nilai limit dari akar 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 untuk x mendekati 2 ini ada. Jika kita temukan nilai yang ada di dalam akar ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka nilai limit dari fungsi f(x)-nya tidak ada. Nah, bagaimana dengan nilai dari limitnya? Akar 9 tadi akan sama dengan 3, maka karena 3 adalah bentuk tentu, kita peroleh nilai limit dari akar 3x dikuadratkan dikurang 2x ditambah 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai limit di suatu titik pada fungsi rasional dalam bentuk akar? Perhatikan contoh 2. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x dikurang 9 per akar x dikurangi 3. Pertanyaannya, tentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati 4, atau dapat kita tulis pertanyaan ini menjadi nilai limit x dikurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 4. Nah, jadi kita perlu cari nilai limit dari x kurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 4. Di sini kita tulis dulu fungsi f(x)-nya. Fungsi f(x) sama dengan x dikurang 9 per akar x dikurang 3. Nah, pada soal yang ditanya adalah nilai limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati 4. Maka kita coba untuk mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 ke dalam fungsi f(x) ini. Atau kita gantikan x yang ada di fungsi f(x) ini menjadi 4. Kita peroleh f4 sama dengan 4 dikurang 9 per akar 4 dikurangi 3. 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5 per akar 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Negatif 5 per negatif 1 hasilnya sama dengan 5. Nah, di sini bilangan yang ada di dalam akar bernilai positif atau memenuhi syarat, yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai limit dari x dikurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 4 ini ada. Namun nilainya berapa? Mari kita cari. Karena di sini kita peroleh nilai f4 sama dengan 5, di mana 5 ini merupakan bentuk tentu.
Jadi kita peroleh nilai limit X dikurang 9 per akar X dikurang 3 untuk X mendekati 4 sama dengan 5. Selanjutnya, contoh 3. Diberikan sebuah fungsi f(x) sama dengan X dikurang 9 per akar X dikurang 3. Fungsi ini sama dengan fungsi yang terdapat di contoh 2 tadi. Namun, pertanyaannya sedikit berbeda. Tentukan nilai limit fungsi f(x) untuk X mendekati 9. Atau pertanyaan ini dapat kita tulis menjadi limit dari X dikurang 9 per akar X dikurang 3 untuk X mendekati 9. Nah, berapakah nilai limit dari X dikurang 9 per akar X dikurang 3 untuk X mendekati 9? Dengan cara yang sama, kita tulis dulu fungsi f(x)-nya. Di sini f(x) sama dengan X dikurang 9 per akar X dikurang 3. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah nilai limit fungsi f(x) untuk X mendekati 9. Kita coba dulu untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan 9 di dalam fungsi f(x) ini. Maka kita peroleh nilai f9 sama dengan 9 dikurang 9 per akar 9 dikurangi 3, di mana 9 dikurang 9 hasilnya adalah 0 per akar 9 dikurang 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh f9-nya sama dengan 0 per 0, di mana bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Sebelumnya kita peroleh nilai yang ada di dalam akar, yaitu 9 ini, lebih dari 0. Sehingga kita tahu bahwa nilai limit dari X dikurang 9 per akar X dikurang 3 untuk X mendekati 9 ini ada. Namun nilainya berapa? Jadi, untuk menentukan nilai limit fungsi f(x) untuk X mendekati C, di mana f(x)-nya ini adalah fungsi rasional atau pecahan dalam bentuk akar, baik yang salah satu di antara pembilang atau penyebutnya, ataupun keduanya yaitu pembilang dan penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita perlu mengalihkan fungsi f(x) tersebut dengan satu dalam bentuk akar sekawan. Nah, cara ini disebut dengan merasionalkan bentuk akar. Artinya di sini, meskipun pembilangnya saja atau penyebutnya saja, atau kedua-duanya yaitu pembilang dan penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkannya dahulu dengan cara mengalihkan fungsi tersebut dengan satu dalam bentuk akar sekawannya. Cara merasionalkan bentuk akar ini pasti sudah kamu pelajari di kelas 9. Coba kita bahas secara singkat ya. Bentuk akar dan akar sekawannya. Di sini disajikan 4 bentuk akar beserta akar sekawannya. Pertama, ketika bentuk akarnya itu adalah akar A, maka akar sekawannya adalah akar A itu sendiri. Yang kedua, ketika bentuk akarnya yaitu A ditambah akar B, maka akar sekawannya adalah A dikurang akar B. Berlaku juga sebaliknya. Jika bentuk akar yang ada di soal yaitu A dikurang akar B, maka akar sekawannya adalah A ditambah akar B. Yang ketiga, bentuk akarnya adalah akar A ditambah B, maka akar sekawannya yaitu akar A dikurang B. Begitu juga sebaliknya. Jika bentuk akar yang ada di soal adalah akar A dikurang B, maka akar sekawannya yaitu akar A ditambah B. Dan yang terakhir, yang keempat, bentuk akarnya yaitu akar A ditambah akar B. Nah, jika bentuk akarnya adalah akar A ditambah akar B, maka akar sekawannya yaitu akar A dikurangi akar B. Begitu juga sebaliknya. Ketika bentuk akar yang ada pada soal adalah akar A dikurang akar B, maka akar sekawannya yaitu akar A ditambah akar B. A dan B yang ada di tabel ini bisa berupa bilangan, bisa juga berupa fungsi. Contoh 2 per akar 3, di mana bentuk akarnya terletak pada penyebut. Bentuk akarnya adalah akar 3. Bentuk akar ini
merupakan bentuk akar yang ada yang sesuai dengan nomor 1, akar A, dan akar sekawannya adalah akar A itu sendiri. Maka untuk bilangan ini, akar sekawannya adalah akar 3 itu sendiri. Jadi pertama kita kalikan dulu bilangan ini dengan 1. Kemudian kita ubah 1 yang ada di sini menjadi bentuk akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikalikan 1. Perkalian 1 di sini sah karena tidak merubah nilai dari 2 per akar 3 ini. Kita ganti 1 di sini menjadi akar sekawannya dari si akar 3 tadi, yaitu akar 3 itu sendiri per akar 3. Kita peroleh 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 kali akar 3 atau 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi kita peroleh 2 akar 3 per 3. 2 akar 3 per 3 akan sama dengan 2 per 3 akar 3, seperti itu. Kembali ke contoh 3, jika fx sama dengan x dikurang 9 per akar x dikurang 3, tentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 9, atau tentukan nilai limit dari x dikurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 9. Penyelesaiannya, kita ambil dulu fungsi fx sama dengan x dikurang 9 per akar x dikurang 3. Dari fungsi fx ini, kita tahu bahwa bentuk akar berada pada penyebutnya, di mana bentuk akar pada penyebut ini sesuai dengan bentuk akar yang ada pada nomor 3, yaitu akar A dikurang B. Karena akar A dikurang B sekawannya adalah akar A ditambah B, maka fungsi fx ini harus kita kalikan dengan 1 dalam bentuk akar sekawannya, yaitu akar x ditambah 3. Sehingga fx-nya menjadi x dikurang 9 per akar x dikurang 3 dikalikan dengan akar x ditambah 3 per akar x ditambah 3. Sama dengan x dikurang 9 dikalikan dengan akar x tambah 3 per x dikurang 9, di mana x dikurang 9 ini kita peroleh dari perkalian antara akar x dikurang 3 dengan akar x ditambah 3. Kemudian bentuk aljabar ini dapat kita sederhanakan menjadi akar x ditambah 3. Maka nilai limit dari x dikurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 9 akan sama dengan nilai limit dari akar x ditambah 3 untuk x mendekati 9. Di sini yang kita ingin tahu adalah nilai limit dari akar x ditambah 3 untuk x mendekati 9. Jadi kita coba substitusikan nilai x sama dengan 9 ke dalam fungsi fx-nya yang telah kita sederhanakan, yaitu akar x ditambah 3. Nah, f9 sama dengan kita gantikan nilai x yang ada pada fungsi yang telah disederhanakan ini menjadi 9. Kita peroleh f9 sama dengan akar dari 9 ditambah 3. Akar 9 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai limit dari akar x ditambah 3 untuk x mendekati 9 sama dengan 6. Jadi, nilai limit dari x dikurang 9 per akar x dikurang 3 untuk x mendekati 9 bernilai 6 atau sama dengan 6. Selanjutnya, contoh 4. Diberikan fungsi fx sama dengan akar x dikurang 1 per x dikurang 1. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 1, atau tentukan nilai limit dari akar x dikurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai limit dari akar x dikurang 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1. Kita tulis dulu fungsi fx-nya, yaitu fx sama dengan akar x dikurang 1 per
X dikurang 1. Nah, pada soal yang diminta adalah nilai dari limit fungsi f(x) untuk x mendekati 1. Jadi, kita coba dulu untuk mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam fungsi f(x) tadi. Kita peroleh f1 sama dengan akar dari 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1. Akar 1 dikurang 1 sama dengan akar 0 atau sama dengan 0 per 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di mana bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Jadi, berapa nilai limit dari akar x dikurang 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1? Nah, sebelum kita cari nilai limitnya, saya ingin bertanya dulu. Apakah nilai limit ini ada? Nah, jawaban yang benar adalah ada. Mengapa? Kita lihat di sini. Untuk menentukan ada atau tidaknya nilai limit ini, kita cukup mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam bentuk akarnya. Kemudian kita lihat berapa hasil operasi yang ada di dalam akarnya. Jika hasil operasi yang ada di dalam akar ini lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai limitnya ada. Di sini kita peroleh hasil operasinya adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka nilai limit ini ada. Namun berapakah nilainya? Nah, sebelum kita cari nilainya, karena tadi kita temukan bentuknya bentuk tak tentu, maka harus kita rasionalkan dulu bentuk akarnya. Nah, merasionalkan bentuk akar yaitu dengan cara mengalihkan 1 dalam bentuk akar sekawan. Di mana bentuk akar yang ada pada f(x) ini yaitu seperti bentuk akar yang ada pada nomor 1. Di mana bentuk akarnya adalah akar A, maka akar sekawannya adalah akar A itu sendiri. Jadi untuk f(x) ini akar sekawannya adalah akar x dikurang 1 itu sendiri. Jadi bilangan 1 ini harus kita ubah menjadi akar x dikurang 1 per akar x dikurang 1. Sehingga f(x)-nya akan menjadi akar x dikurang 1 per x dikurang 1 dikalikan dengan akar x dikurang 1 per akar x dikurang 1. Akan sama dengan x dikurang 1, di mana x kurang 1 ini merupakan hasil perkalian antara akar x dikurang 1 dengan akar x dikurang 1 per x dikurang 1 dikalikan dengan akar x dikurang 1. Bentuk aljabar ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per akar x dikurang 1. Maka nilai limit dari akar x dikurang 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1 akan sama dengan nilai limit dari 1 per akar x dikurang 1 untuk x mendekati 1. Nah, kita coba untuk mensubstitusikan nilai 1 ke dalam fungsi f(x) yang telah disederhanakan. Kita peroleh 1 per akar dari 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 1 per 0 atau sama dengan tak hingga. Jadi, nilai limit dari akar x dikurang 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan tak hingga. Sekian penjelasan saya tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan merasionalkan bentuk akar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.